Saat ini kita TNI AD melaksanakan rekrutmen prajurit TNI khususnya khusus golongan pangkat tamtama. Pro 1 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami, dan di akhir pekan ini kita akan berbincang santai, berbincang singkat, karena apa? Narasumber yang kebetulan berkesempatan hadir di tengah kebersamaan kita tentu saja tidak jauh ya, selalu berdekatan dan selalu berdampingan. Kita bersama Dandim 1609 Buleleng, Bapak Letkol Kavaleri Angga Nurdiana. Selamat pagi Pak Dandim. Selamat pagi Mbak. Ya, apa kabar di pagi hari ini? Akhir pekan yang menyenangkan Pak Dandim? Tenggara, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Iya, bagaimana aktivitas di akhir pekan Pak Dandim? Aktivitas untuk akhir pekan saat ini kita mendukung persiapan pengamanan perayaan Imlek, Mbak ya. Kemudian menyikapi perayaan hari libur, kita juga tetap melaksanakan pemantauan di beberapa wilayah, dan kita tetap dalam mendukung programnya pemerintah Asta Cita. Kita melaksanakan kegiatan pendampingan pertanian dalam rangka mewujudkan suasana pangan khususnya di tahun 2025. Waduh, banyak sekali ini program di akhir pekan ya Pak Dandim ya. Tapi luar biasa sudah berkesempatan hadir, walaupun pertemuan singkat begitu ya, tapi sangat bermanfaat. Mudah-mudahan informasi-informasinya kepada RRI dan juga pendengar RRI ya Pak Dandim. Oke, karena kebetulan di akhir pekan ini kita berbincang singkat mengenai karir dan peran Tamtama dalam kehidupan militer begitu ya Pak Dandim ya. Betul Mbak. Oke, ya karena prajurit Tamtama begitu ya Pak Dandim, bisa dikatakan prajurit yang memiliki peran penting dalam mendukung tugas satuan secara teknis militer, itu sesuai tugas pokok dan juga fungsinya. Jadi prajurit Tamtama ini memang benar-benar dituntut untuk menguasai tugas pokok fungsinya begitu ya Pak Dandim, sebagai prajurit TNI AD. Ini apa saja sih, sejauh mana begitu tugas dari Tamtama tersebut Pak Dandim? Sebelum saya menjelaskan Mbak ya, kebetulan dengan hadirnya saya di RRI ini, saya juga menghimbau kepada masyarakat Buleleng pada khususnya bahwa saat ini kita TNI AD melaksanakan rekrutmen prajurit TNI khususnya khusus golongan pangkat Tamtama. Untuk pendaftarannya sudah berjalan sampai dengan 3 Februari 2025. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak kepada pemuda-pemuda Buleleng, Sematon Buleleng yang berada dalam usia yang sesuai dengan usia pendaftaran, mari daftar. Dan kebetulan saat ini TNI membuka penerimaan yang sebesar-besarnya, dihadapkan pada tahun ini banyaknya penerimaan yang akan diterima dari umum untuk menjadi prajurit TNI dan bergabung untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Kemudian untuk tugas Tamtama itu sendiri, memang dalam militer itu kan ada hierarki kepangkatan ya. Memang pangkat terendah itu memang berada dalam golongan pangkat Tamtama, kedua Bintara, dan ketiga adalah perwira. Dan biasanya Tamtama ini memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh organisasi TNI. Semua memiliki pangkat itu yang sama penting, tapi pangkat Tamtama biasanya mereka lebih dominan dalam kecakapan spesialis tertentu untuk menguasai, dan itu sangat keberadaannya sangatlah penting. Oke, baik. Keberadaannya memang sangat penting begitu ya? Sesuai dengan tugas dan jabatan yang biasanya mereka emban. Oke, itu memang ada perbedaan ya selama ini Pak Dandim, baik itu antara Tamtama bersama Bintara begitu. Memang ada perbedaan ya? Perbedaannya dari spesialis jabatan biasanya, spesialis jabatan. Memang kalau pangkat ya memang sudah jelas berbeda ya, tetapi dari spesialis jabatan biasanya Tamtama ini spesifikasinya per jabatan tertentu.
Biasanya kalau misalkan Bintara dia sebagai manajerial biasanya kan. Tapi kalau misalkan seorang Tamtama dia harus mampu menguasai salah satu bidang yang memang sesuai dengan tugas dan jabatannya. Iya, itu kira-kira bidang apa yang harus dikuasai Pak Dandim? Banyak sih Mbak. Kalau misalkan dalam tubuh TNI itu kan banyak apa namanya jurusan lah kalau kita bilang ya. Kita bilang kalau misalkan dalam kecabangan ada infanteri, ada artileri baik Medan, Arhanud, kavaleri, Zeni. Kemudian kalau misalkan di tubuh organisasi kewilayahan itu kan ada Kodam, Korem, ada Kodim. Nah, biasa kecakapan yang tertentu itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kalau misalkan dalam kecabangan, biasanya dia Tamtama senapan, berarti dia harus mampu menguasai senapan secara ahli. Misalkan Tamtama penembak kanon, misalkan kavaleri, dia harus menguasai dalam bidang penembak bagaimana menembak dari kubah tank itu secara tepat dan bisa mengenai sasaran. Begitu pula dengan kecabangan yang lainnya juga. Kemudian misalkan di staff dan sebagainya, mereka memiliki kecakapan bidang komputer, misalkan kecakapan bidang administrasi, biasanya mereka diberikan keahlian tertentu sesuai dengan bidangnya. Oke, nah ini setelah lulus Tamtama mau jadi apa begitu ya Pak Dandim? Baik, gimana Pak Dandim setelah lulus Tamtama ini? Setelah lulus Tamtama ya biasanya setelah kita kan saat ini rekrutmen nih Mbak, rekrutmen dari sipil kita rekrut untuk menjadi seorang militer. Ini masa-masa pendaftaran biasanya. Jadi kalau misalkan ada pemuda atau pemuda lah, kalau Tamtama biasanya kan laki-laki Mbak ya. Nah pemuda secara usia dia sudah ideal untuk masuk, kemudian memiliki kesehatan yang prima, kemudian punya raga yang istilahnya sehat jasmani, kemudian fisik yang prima juga, bisa masuk kepada apa namanya pengabdian dalam TNI sebagai Tamtama. Setelah itu melaksanakan pendidikan, dan setelah lulus biasanya mereka dimasukkan kepada golongan kecabangan sesuai dengan psikologis yang mereka miliki. Jadi tidak sembarangan untuk memasuki sesuai dengan keahlian, misalkan, saya pengen sebagai ahli ini, nggak bisa. Karena dalam TNI itu untuk dia masuk sesuai dengan keahliannya harus berdasarkan hasil tes psikologis yang mereka lakukan. Jadi nggak sembarangan menempatkan jabatan dalam TNI itu, tidak sembarangan, tapi harus sesuai dengan psikologis masing-masing. Oke, ya yang pastinya memang harus mengikuti proses pendidikannya dan pelatihan lanjutannya begitu untuk meningkatkan pangkat dan tanggung jawabnya. Itu kira-kira berapa lama ya Pak Dandim mengikuti proses pendidikannya? Proses pendidikan untuk Tamtama kurang lebih sekitar 5 bulanan Mbak ya. 5 bulanan. Itu apa saja yang didapatkan dalam pendidikan tersebut? Biasanya pendidikan yang diterima ya biasalah kita peralihan dari sipil menuju kebiasaan menjadi seorang militer ya. Biasanya kita merubah basicnya dulu lah dalam itu, kemudian baru memberikan doktrinasi dan pembekalan militer dasar biasanya dalam pendidikan itu. Pendidikan setelah itu baru mereka melanjutkan pada jenjang kejuruan dengan hasil tes psikologis yang tadi Mbak. Setelah itu menempuh pendidikan kejuruan. Setelah itu baru dia memasuki, misalkan ada yang masuk ke batalion, ada yang masuk sebagai dia staff dan sebagainya, ada yang masuk sebagai bidang hal lainnya. Tapi kebanyakan biasanya untuk prajurit muda, kebanyakan mayoritas masuknya adalah kepada batalion. Kenapa batalion Pak Dandim? Karena secara usia kan masih muda Mbak ya, secara masih muda, kemudian secara kemampuan untuk dilatihkan sampai dia memiliki kemapanan keahlian tertentu, itu memang harus diperolehnya di batalion. Apalagi sekarang nih Mbak, dalam mewujudkan program Astacitanya pemerintah, TNI di beberapa wilayah membangun batalion-batalion yang bisa mendukung
program pemerintah. Nanti ke depannya mungkin ada batalion di dalamnya, anggota TNI ini terlibat dalam kegiatan pertanian sesuai dengan keahlian yang dibekali, peternakan, kemudian perikanan, kemudian pembangunan, kemudian banyak yang mungkin dalam program pemerintah saat ini di mana TNI terlibat dalam kegiatan yang mendukung pemerintah. Ya. Oke, iya. Mungkin sudah bertanya-tanya calon tamtama ini kira-kira gajinya berapa gitu ya? Iya, Pak Dandim. Untuk gaji seorang tamtama hampir sama ya dengan UMR, cuma yang membedakan apa namanya, dia ada tunjangan. Jadi kalau misalkan total ya sekitar 2-3 jutaan lah ya, gitu ya. untuk apa namanya, gaji yang pertama ya, sekitar segitu. Itu gaji pertama ya. Wah, ini mudah-mudahan banyak yang berminat ya menjadi calon tamtama begitu Pak. Saya berharap dalam pembukaan pendaftaran ini sampai 3 Februari bagi Semeton Buleleng yang misalkan dalam usia produktif yang bisa masuk sebagai prajurit TNI, ya silahkan ayo daftar, bisa melalui langsung agendam atau bisa datang ke Kodim, nanti kita arahkan untuk penyaluran sebagai apa namanya, calon-calon prajurit TNI dalam penerimaan tamtama. Iya, karena tamtama ini kan salah satunya pekerjaan yang bisa dilakukan di militer begitu ya Pak Dandim ya. Oke, yang melibatkan keterampilan apa mekanik juga bisa gitu ya Pak Dandim. Betul. Apalagi Pak Dandim kira-kira yang bisa didapatkan di militer dari calon tamtama ini? Yang didapatkan selain kecakapan khusus ya mungkin pengalaman dan pengabdian kepada bangsa negara. Itu saja mungkin yang apa namanya, yang memiliki jiwa patriotisme, yang pengen bagaimana menyalurkan hasratnya dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, ya mungkin TNI salah satu pilihannya. Kemudian pada kesempatan ini juga Mbak, mungkin banyak rumor ya, rumor menjadi seorang TNI itu harus bayar. Kan banyak banget ya, harus bayar, harus punya kedekatan, harus punya channel, atau misalkan punya orang dalam lah istilahnya. Ini pada kesempatan ini saya pengen menghimbau kepada masyarakat, memang banyak sekali oknum-oknum atau misalkan orang-orang yang memanfaatkan kesempatan dalam rekrutmen ini untuk mencari keuntungan pribadi. Secara tes biasanya yang lulus itu memang memiliki kemampuan yang memang seharusnya mereka lulus. Tapi kebanyakan orang-orang yang memanfaatkan itu melihat, wah ini orang kayaknya secara badan bagus, secara fisik kesehatan bagus. Oknum-oknum apa namanya, penjahat ini biasanya mencari peluang mendekati, oh saya punya orang dalam, saya punya ini, siapkan sekian uang, nanti kalau lulus bayar dan sebagainya. Padahal secara kemampuan dia punya kapabilitas yang seharusnya lulus, tapi orang-orang ini memang sengaja memasuki ruang-ruang tersebut agar mereka terbujuk rayu menyerahkan nominal uang untuk lulus. Saya menghimbau, kalau memang ada orang-orang seperti ini, tolong segera dilaporkan, karena pada prinsipnya kita dalam penerimaan prajurit TNI itu tidak ada pembayaran nominal uang sepeser pun, semuanya gratis, ya semuanya gratis, tidak ada pula karena faktor kedekatan, kehatan dan sebagainya, tidak ada, semuanya full kepada kemampuan yang dimiliki oleh para calon. Kalau memang secara kesehatan dia sehat, kemudian raga dan jasmaninya prima, bisa melaksanakan kegiatan olahraga, secara intelektualnya dia mampu, itu pasti lulus. Biasanya orang-orang umum tuh hanya melihat, ya kalau kita istilah tuh menembak di atas kuda. Kalau lulus ya apa namanya, oknum ini dibayar, kalau nggak lulus ya dia nggak apa-apa juga, dan dia biasanya tidak berbuat apa-apa. Dan banyak orang-orang yang tertipu dalam rekrutmen ini, dalam menyerahkan nominal dan sebagainya, yang ujung-ujungnya keluarga itu selama ini terbebani dari
rekrutmen tersebut. Oke, jika Pak Dandi menemukan hal seperti itu, kira-kira langkah apa yang dilakukan? Oh, saya langsung mencari tahu siapa oknumnya ini dan saya akan melaporkan. Dan kalau memang itu berada dalam tubuh kita TNI, saya akan mengajukan untuk proses hukum secara militer ya. Tapi kalau memang itu dari oknum dari sipil melakukan hal tersebut, ya mungkin saya akan melaporkan tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lebih lanjut. Karena yang dirugikan pertama masyarakat, dan kedua kita organisasi TNI menjadi jelek karena akibat oknum-oknum tersebut. Oke, mungkin sebelum-sebelumnya ada semacam edukasi ya, sosialisasi ya Pak Dandim ya, supaya masyarakat itu semangatnya tidak kendor, jadi tidak down begitu ya, tidak meragukan jika generasi penerusnya untuk menjadi calon tamtama gitu ya. Oke, ya kira-kira seperti apa mungkin edukasinya, sosialisasi itu door to door atau bagaimana? Sosialisasi yang pertama mungkin saya bersyukur ya Mbak Astungkare dari RRI ini memberikan ruang kami untuk menyampaikan edukasi ini kepada masyarakat, menyampaikan terkait penerimaan TNI, baik itu secara persyaratan dengan peluang. Kemudian yang kedua, kita biasanya menyampaikan kepada seluruh Babinsa atau Koramil untuk menyampaikan di wilayah binaannya bahwa sekarang ada rekrutmen TNI mulai periode sebenarnya dari bulan Desember kita rekrutmen sampai dengan bulan Februari kita sudah himbau di wilayah binaannya Apisabi Babinsa yang biasanya pada saat rekrutmen dia sudah memilah orang-orang yang mau dilatih untuk menjadi prajurit TNI, biasanya dilanjutkan secara berjenjang. Nanti dari Koramil ke Kodim baru kita salurkannya ke Korem, dan Korem biasanya langsung mengikuti seleksi sesuai dengan ketentuan. Oke, baik ya, yang pastinya memang sudah seperti itu Pak ya, door to door, selalu berbincang bersama masyarakat. Betul ya, Mbak. Pak. Supaya tidak ada image dan kesan seperti itu lagi begitu ya Pak Dandim ya. Baik, mungkin tantangan ke depan begitu Pak, dalam perekrutan calon tamtama ini seperti apa? Kalau menurut pengamatan Pak Dandim? Tantangan ya, biasanya Mbak, misalkan orang yang secara ini tantangan dari kaminya apa dari calon? Iya, boleh saja Bapak, yang mana mau disampaikan dari calonnya, kan otomatis menyuarakan atau memberikan aspirasinya ke pihak Kodim gitu. Tantangan biasanya, kebetulan saya pernah menjadi organ yang tim seleksi ya, jadi saya sedikit paham. Biasanya menjadi tantangan itu adalah kuota Mbak, misalkan kuota untuk menjadi prajurit TNI secara Kodam 9 misalkan. Kodam 9 itu kan mewakili Bali, NTB, dan NTT. Dan penerimaan tiap tahunnya biasanya sekitar 400 orang. Namun animo yang mendaftar biasanya lebih dari 3 kali lipatnya, bisa sampai dengan 1.200 dan sebagainya. Dan biasanya di sini tantangannya adalah bahwa memang Bali, NTB memiliki kuota sendiri ya. Bali berapa, NTB berapa, NTT berapa. Namun biasanya yang menjadi tantangannya itu adalah seleksi yang sangat ketat. Jadi antara orang ke orang tuh nilainya tuh sangat tipis biasanya. Dari segi jasmaninya itu bagus-bagus, secara kesehatannya sehat semua, secara intelijensinya mereka memang sesuai. Nah, biasanya ini yang menjadi tantangannya. Mana yang harus dipilih? Tapi biasanya apabila memiliki penilaian sama, kita akan melihatnya apa yang dimiliki kelebihan dari seseorang itu. Kehebatan apa yang dimiliki selain tes yang ada. Misalkan secara keorganisasian dia memiliki pengalaman, secara bidang olahraga mereka memiliki prestasi minimal tingkat nasional atau misalkan tingkat provinsi. Nah, biasanya itu yang menjadi kelebihan-kelebihan pertimbangan lain kelulusan seseorang. Itu Mbak. Dan itu biasanya menjadi tantangan bagi para calon. Dan seharusnya mereka bisa berjuang semaksimal mungkin pada kesempatan ini untuk meraih masa depan yang
gemilang ke depan. Oke, ya, memang menjanjikan Pak ya karir ke depannya sebagai seorang calon tamtama begitu. Kalau saat ini ya, kalau misalkan dibilang menjanjikan ya, ya mungkin dari dulu memang menjadi abdi negara biasanya kan memang sudah sangat menjanjikan ya Mbak, karena secara kehidupan memang sudah tertata, sudah terjamin sampai dengan pensiun. Ya mudah-mudahan ini bisa sangat menginspirasi bagi warga pemudi Buleleng lah untuk bisa mengabdikan melalui jalur TNI. Oke, ini lulus Tamtama itu pangkatnya apa Pak? Tamtama TNI? Tamtama nanti lulus di Prajurit 2 Mbak. Oh, iya. Prajurit 2 Prada gitu ya? Iya, Oke, Prada. baik. Prajurit 2. Nanti supaya masyarakat paham ya, setelah lulus Tamtama TNI itu apa sih pangkatnya Iya, gitu betul, kan. betul Mbak. Baik, tapi kira-kira sebelum menjadi yang levelnya lebih tinggi, jabatan lebih tinggi memang harus melalui Tamtama. Ya, bisa berjenjang. Misalkan saya Tamtama, bisa nggak setelah Tamtama bisa menjadi Bintara? Bisa. Jadi pada periode tertentu kalau misalkan dia berprestasi, dia mempertahankan karirnya dengan baik, sikap dan perilakunya dengan baik, mungkin pada periode tertentu dia bisa menaik menjadi Bintara. Ya, kemudian dari Bintara pun misalkan dia bertugas dengan baik, berperilaku, berprestasi, dia pasti akan bisa naik menjadi perwira. Gitu Mbak. Oke, wah pangkatnya jenderal ya. Tamtama bisa jadi jenderal nggak lama kelamaan Pak kalau Dandim? secara umur kayaknya nggak nyampe Nggak Mbak. nyampe. Oh, berarti memang halangannya di umur ya Pak Iya, ya? Oh betul, gitu. betul Mbak. Oke, baik. Ada jenjang pangkat sama jenjang umur juga yang membatasi level tersebut. Oh gitu, Ya. Oke, baik. Wah, berarti yang calon tamtama ataupun yang sudah jadi tamtama jangan berkecil hati yang nggak bisa sampai ke jenderal gitu ya. Oke, baik, ini sepertinya berdering Pak Dandim. Oh boleh. Apabila Kita ada yang sapa, bertanya, monggo, silakan. baik. Kita sapa satu penelpon ya, karena kita berbincang sangat singkat dan waktunya juga terbatas. Selamat pagi RRI. Ya, dengan Bapak Dimas, monggo. Oke. Dengan Pak Dandim ya. Ya, Pak Dandim 1609 Buleleng. Pak Dandim di sini berdekatan dengan RRI. Oke. Selamat pagi Pak Dimas. Oh, terima kasih Pak Dimas. Oh, nggih, siap. Terima kasih Pak Dimas. Pak Dimas. Terima kasih. Sebuah pantun yang sangat mensupport begitu ya, menambah semangat di pagi hari Pak Dandim untuk bertugas, karena memang banyak sekali program-program beliau meskipun di akhir pekan ya Pak Dandim ya. Ini semacam harapan, support dan dukungan dari Bapak Dimas. Diharapkan seluruh stakeholder TNI itu bekerja dan bertugas sesuai alur dan juga tupoksinya dalam menjalankan tugas dan juga tanggung jawab. Oke, silakan apresiasinya Pak Dandim. Baik Pak Dimas, terima kasih. Ini pagi-pagi sudah memberikan pantun nih, sehingga kami menjadi semangat lagi untuk bekerja dan mengabdikan kepada bangsa negara, khususnya untuk warga Buleleng. Pada Pak Dimas, terus Pak dukung kami Pak, sehingga kita bisa bertugas dengan baik. Dan kalau misalkan ada kesalahan, mungkin jangan sungkan-sungkan untuk memberikan koreksi, masukan, sehingga kita bisa memberikan pelayanan dan pengabdian yang terbaik kepada warga Buleleng.
Oke, wah nanti jangan lupa mampir ya, sepertinya Pak Ya. Dimas mengharapkan kehadiran Pak Dandim gitu ya. Siap, nanti kami mampir Pak Dimas, insya Allah mudah-mudahan kalau ada waktu. Oke, iya. Dan memang kalau tadi kita bisa tarik obrolan singkat pagi ini begitu ya Pak Dandim ya, memang tamtama dari TNI AD ini untuk peran, tugas, pokok dan fungsinya bisa dikatakan cukup berat ya? Kalau misalkan dibilang berat, tidak Mbak ya, karena Tidak, ya? semua memiliki porsi tugas masing-masing ya, sesuai dengan bidangnya. Namun apabila kita kan bekerja itu tidak sendiri Mbak. Dalam tubuh TNI kita tidak pernah bekerja sendiri, bahwa kita bekerja secara kelompok, bekerja sama, dan itu merupakan kunci kesuksesan kita dalam melaksanakan tugas. Kalau misalkan kita tugas melaksanakan sendiri ya, mungkin akan sangat berat. Iya. Tapi karena memang ini pengabdian yang harus kita laksanakan, dan kita memang terlatih, dan memang dalam tentara itu kan periode tertentu tidak kita menjabat jabatan tertentu, jabat aja, tidak ada pelatihan dan pendidikan. Kita tentu pasti akan dilatih menuju profesionalitas dalam bidang tugas yang dimiliki, sehingga pada saat kita mengemban tugas ya mungkin itu akan merasa ringan karena kita mampu untuk melaksanakan tugasnya. Oke, baik ya. Ini sebagai penutup begitu Pak Dandim, apa yang ingin Pak Dandim sampaikan, mungkin sebuah harapan begitu ya, karena kalau berbicara mengenai karir dan peran Tamtama dalam kehidupan militer ini harus melalui banyak proses begitu ya Pak Dandim. Silakan. Mungkin sebagai penutup, saya sebagai Dandim 1609 Buleleng, saya melihat potensial yang sangat besar dari pemuda warga Buleleng, baik itu mulai dari barat sampai dengan ke timur. Apabila pengen mengabdikan diri sebagai TNI, kami menerima pendaftaran sebagai prajurit TNI. Apabila memiliki syarat persyaratan umum sudah sesuai dan persyaratan-persyaratan lain sudah bisa mengajukan untuk mendaftar, kami terima dan kami akan membantu prosesi pendaftaran tersebut sampai warga Buleleng bisa ada perwakilan untuk menjadi prajurit TNI dan mengabdikan diri bersama kami demi kejayaan bangsa dan negara. Iya, yang pastinya tetap semangat untuk calon Tamtama, calon prajurit Tamtama yang memiliki peran penting begitu ya dalam mendukung tugas satuan secara teknis militer sesuai tugas, pokok dan juga fungsinya. Iya, Mbak. Terima kasih kepada Dandim 1609 Buleleng, Bapak Letkol Kavaleri Angga Nurdiana atas waktu dan kesempatannya sudah berkenan hadir di RRI, walaupun singkat, padat dan jelas tapi bermanfaat begitu ya untuk RRI dan juga pendengar RRI terkait topiknya karir dan peran Tamtama dalam kehidupan militer. Selamat bertugas kembali Pak Dandim. Sama-sama Mbak. Semoga dilancarkan Amin. apa yang menjadi program-program dari Kodim 1609 Buleleng. Sukses selalu. Sama-sama untuk RRI. Baik, pendengar, demikian perbincangan singkat kami bersama Dandim 1609 Buleleng, Letkol Kavaleri Angga Nurdiana terkait karir dan peran Tamtama dalam kehidupan militer. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.